Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada pertanyaan dan ini juga sekaligus merupakan permasalahan semua kaum muslimnya berkenaan dengan syaitan, ya, di mana mengganggu di dalam salat kita. Jadi pertanyaannya, kenapa ketika kemudian salat merasa was-was, merasa tidak khusyuk, merasa ada sesuatu yang mengganggu dan sebagainya. Ya, ini sebagian di antara saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita menanyakan permasalahan di mana ketika dia sholat susah sekali untuk menuju khusyuk, susah sekali karena ada sesuatu, entah itu bisikan, entah itu lupa rakaat dan sebagainya. Nah, maka berkaitan dengan hal ini, sahabat semua yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun telah memberikan wejangan, telah memberikan pengetahuan kepada kita. Beliau memberikan informasi kepada kita bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat, maka syaitan tidak akan tinggal diam. Semuanya, ya, semuanya, ya. Jadi bukan hanya permasalahan 1-2 orang saja, tetapi semuanya. Sehingga kita wajib menghalaunya, wajib untuk waspada. Ya. Nah, hal ini Rasulullah SAW beliau menyampaikan, dan ini disebutkan, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab As-Sahihain, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitanu falabisa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyahsud sajadatain. Rasulullah menyampaikan, idza qama yusalli, apabila salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan salat atau melakukan salat, saat melakukan salat, ja'ahu syaitan falabisa alaihi hatta la yadri kam shalla, maka syaitan akan datang. Syaitan akan datang, ya, syaitan akan datang dan menghampiri, atau syaitan datang menghampiri dan membuatnya dia ragu-ragu hingga dia tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya. Jadi dia lupa terhadap rakaat salatnya karena diganggu, dibikin was-was, dibikin lupa, dibikin lalai, dibikin tidak merasakan dan tidak ada roh di dalam salat itu. Jadi seperti hanya gerakan saja, tiba-tiba kemudian lupa. Loh, ini berapa rakaat? Ya. Jadi seperti itu. Padahal bisa jadi seseorang itu awalnya mengingat-ingat rakaat pertama, rakaat kedua. Tiba-tiba setelah itu sejenak saja itu sudah lupa. Ini tadi rakaat keberapa ya? Masya Allah. Ini sering terjadi dan dipertanyakan juga kepada kami. Ya, dan tentu ini menjadi permasalahan semua bagi kaum muslimin ketika kemudian menjalankan salat ini muncul. Ya, kadang keraguan di dalam rakaat atau jumlah rakaat salat, atau bahkan kemudian lupa terhadap satu bacaan, atau bahkan kemudian teringat sesuatu dan sebagainya. Teringat sesuatu dalam konteks di sini ingat macam-macam, ya. Ingat ini, itu dan seterusnya. Nah, jadi kata Nabi, ja'ahu syaitan, syaitan pasti datang. Syaitan datang. Wala bisa alaihi hatta la yadri kam shalla, sampai dibikin keraguan, dibikin kacau suasana pikiran, suasana hatinya, sampai la yadri kam shalla. Dia tidak tahu, dia lupa, dia lalai jumlah rakaat salatnya. Fa idza wajada dzalik, dan apabila kamu mendapati seperti itu, artinya kita dalam kondisi ragu berapa jumlah rakaat salat, ya, falyahsud sajadatain. Rasulullah mengajarkan satu amalan juga,
yakni di dalam sholat itu yaitu apa? Menambah dengan sujud sahwi. Ya, kalau tadi ragu ya antara 3 atau 4, ya 3, karena ragu kan. Ragu ini tadi 3 atau 4, ya 3 yang bawah ya. Ya, kalau misalnya ragu tadi ada satu bacaan yang terasa kurang, ya kalau misalkan tadi ada keraguan jumlah rakaat, tambahi rakaat satu lagi lalu kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Itu solusi yang diberikan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila syaitan membuat kita ragu-ragu terhadap jumlah rakaat, maka tutuplah salat kita, ya. Jadi setelah membaca doa tahiyat lalu kemudian menambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Dan insyaallah ini dalam pembahasan fikih, dan sahabat insyaallah tahu ya terkait dengan sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud sahwi. Ya, ini. Jadi artinya apa sahabat semua yang dirahmati Allah? Jangankan dalam kehidupan kita sehari-hari biasa gitu. Dalam kondisi kita sedang sholat pun, di mana seseorang yang ketika mau sholat tuh jelas dia wudhu dulu, jelas dia sudah ada niatan, jelas dia ada upaya pakaian, sarungnya, songkoknya dan sebagainya, ataupun mukenahnya sudah suci, dia pun sudah mensucikan diri. Itu pun syaitan berusaha untuk mengganggu, apalagi dalam kondisi sehari-hari atau keseharian kita, ya. Nah, inilah di mana syaitan tidak bosan-bosan untuk mengganggu kita dalam suasana apapun, bahkan mau sholat pun diganggu oleh syaitan. Nah, lalu kemudian di dalam kaitan sholat, di mana syaitan akan menggoda, mengganggu orang yang sedang sholat, ini dibagi di dalam 2 pintu. Jadi melalui 2 pintu. Ini yang harus kita tahu, 2 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu yang ditangkap oleh panca indera. Jadi syaitan akan berusaha masuk ke dalam melalui gangguan panca indera. Misalnya ada yang kemudian tiba-tiba mendengar suara keras, atau ada suara bisikan-bisikan, atau melihat sesuatu dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini Rasulullah pun dan juga para sahabat dan sekaligus kemudian juga para ulama mengajarkan, apabila kemudian kita melakukan sholat, ya maka hindari di depan itu pandangan-pandangan yang bisa mengganggu, ya, sesuatu yang pandangan, ya, artinya entah itu berupa interior, ya, atau mungkin berupa lukisan dan sebagainya yang sifatnya mengganggu, ya. Nah, bahkan sesuatu yang mengganggu itu ya macam-macam, entah misalnya sajadahnya mungkin terlalu banyak lukisannya atau gambar-gambarnya, ini bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu suasana pikiran, bahkan kadang-kadang terpikir sesuatu. Ya, jadi kadang ada misalkan sajadah yang bermotif-motif macam-macam, ya, lalu kemudian entah terlihat monyet lah, entah terlihat kelinci lah, entah terlihat aja, padahal awalnya enggak gitu. Awalnya ya berupa gambar-gambar biasa atau semacam lukisan motif biasa, tapi ternyata ketika kemudian sholat itu bisa jadi tergambar sesuatu, ya. Sehingga pernah ketika Rasulullah SAW waktu itu, ya, diberikan baju oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Jahm, ya, lalu kemudian beliau mencopotnya sesudah sholat itu, dan kemudian Rasulullah menyuruh kembalikan baju ini kepada Abu Jahm, karena baju ini telah melalaikan aku dari sholatku, dan bawakan untukku pohon mangga milik Abu Jahm, ya, dan seterusnya dalam teks hadis ini, ya. Jadi maksudnya kalaupun kemudian Rasulullah mengembalikan baju ini karena memang baju ini ada sesuatu gambar atau motif yang mengganggu beliau, ya, lalu kemudian beliau pun minta kalaupun berkenan Abu Jahm memberikan yang lain. Memberikan yang lain, misalnya ini salah satunya pohon mangga. Mungkin seperti itu ininya, ya, teks kelanjutan hadisnya, ya. Jadi ini juga menjadi saran bahwa kalau kita salatnya dengan kaos-kaos, ya, baiknya yang polos saja, atau baju yang polos, yang tidak sampai kemudian ada gambar-gambar yang akhirnya membuat kita nggak khusyuk, atau yang di belakang kita jadi nggak khusyuk. Kadang
Ada yang menyampaikan juga ketika sholat sarung aja ada tulisan sarung cap ini ya, sarung cap mangga, cap duren atau sarung cap salak dan sebagainya. Itu aja kadang terbaca. Ya, jadi kalau kadang-kadang begitu itu kadang masuk gitu ya. Wah, depan saya sarungnya cap mangga, depan saya sarungnya gajah berdiri atau gajah duduk dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini jadi oleh karenanya syaitan berupaya macam-macam melalui mata, melalui telinga, melalui seluruh indera ini bisa dimanfaatkan oleh syaitan sebagai pintu masuk mengganggu salat kita. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan hati atau suasana perasaan. Ya, suasana perasaan. Nah, ini macam-macam karena mungkin kita lalai ya, dilalaikan oleh kegiatan-kegiatan kita, lalu kemudian kita sholat. Ini pun kadang bisa masuk. Ya, entah teringat kunci lah, teringat sepeda motor, teringat helm, ya, teringat cucian, teringat masakan, ya, teringat macam-macam, teringat pekerjaan dan sebagainya. Ya, ini kaitan dengan urusan-urusan dunia itu terbawa ke dalam perasaannya, ke hatinya. Ini juga bisa jadi. Bahkan barang yang lupa bisa jadi itu teringat saat sholat. Siapa yang mengalami kondisi seperti itu ya? Ya, ini diantara sahabat. Jadi memang luar biasa. Kenapa kemudian mengkondisikan dengan sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunnah qobliyah? Ini karena memang sebagai sarana untuk latihan supaya ketika masuk sholat fardu ini akan tertata hatinya. Ya, bahkan sampai-sampai doa ya yang kemudian diajarkan ya kepada kita ya, masya Allah, ada satu doa di mana doa ini luar biasa juga. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya berada di tangan kami saja dan jangan engkau menjadikannya di dalam hati kami. Jadi kalaupun dalam urusan dunia kita sibuk di dalam urusan-urusan sesuatu ya, maka cukup di tangan kami saja, jangan sampai masuk ke dalam hati, terutama saat sedang sholat. Nah ini jadi kita semua ya, artinya urusan sholat yang kemudian susah khusyuk, was-was, kemudian seperti terdengar sesuatu atau bahkan lupa rakaat dan sebagainya, ini bukan permasalahan 1-2 orang, tetapi banyak di antara kita ya kaum muslimin yang mengalami itu. Sehingga solusinya ya persiapkan betul, tata betul hati kita saat akan menunaikan sholat. Ya, saat akan menunaikan sholat tata betul. Ya, jadi hilangkan was-was, hilangkan keraguan, ya, dan fokus. Latihan fokusnya bagaimana? Ya, kalau di dalam latihan fokus yang lain kita berhasil. Contoh kita fokus WA gitu, main WA, main HP, itu fokus 1 jam pun khusyuk. Contoh nonton TV juga begitu, makan juga demikian. Tetapi sholat yang hanya sekitar 4 menit, 5 menit, ya, ini kadang-kadang dibuat gak khusyuk. Nah inilah yang harus menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana melatih, mengkondisikan. Ya, pintunya 2 tadi. 1 panca indera dan yang kedua adalah suasana hati. Oleh karenanya bagaimana pintu itu kita tutup. Ketika dalam konteks ditutup ini bukan menutup sebagaimana jendela, sebagaimana pintu rumah, tidak ya, tetapi mengkondisikan bagaimana supaya 2 pintu tadi, panca indera maupun kemudian hati, itu benar-benar bisa menghalangi syaitan untuk melakukan gangguan kepada kita saat kita menunaikan ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat kita semakin khusyuk, semakin bermakna, dan tentu diterima oleh Allah SWT. Dan dengan sholat itulah kemudian kita akan dilindungi oleh Allah, dicurahkan rahmat, dimudahkan urusan-urusan kita, dikabulkan doa-doa kita, dan dilindungi kita oleh Allah SWT di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari sebagian sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk lebih khusyuk lagi di dalam sholat-sholat kita, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.